Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini, gue ingin membahas sebuah isu yang sedang ramai ya kemarin terutama ya ketika Real Madrid melalui seluruh sosial medianya menyatakan sikap tentang wasit ya yang mengadakan konferensi pers sambil menangis gitu ya, dimana wasit tersebut bilang kalau anaknya itu dibully, bisa dibilang karena ayahnya dituding atau wasit ini dituding adalah pencuri gitu ya. Jadi itu yang dikatakan oleh si wasit di konferensi pers ya, dimana nama wasit ini adalah Antonio Bengetsi ya. Dia adalah salah satu wasit muda yang ditunjuk akan menjadi wasit di final Copa del Rey besok ya. Barcelona versus Real Madrid, dan Real Madrid bilang kalau wasit ini katanya tidak objektif. Real Madrid menuding wasit ini tidak objektif, dimana katanya wasit ini terlalu memihak kepada Barcelona dan menampilkan sebuah data di mana persentase kemenangan Real Madrid diwasiti oleh wasit ini hanya sebesar 64%. Dan persentase kemenangan Barcelona ketika Bengetsi menjadi wasit itu 81% kalau nggak salah ya, 81%, sehingga Barcelona lebih diuntungkan dengan wasit ini dan akhirnya menyatakan sikap. Dan salah satu stasiun TV dari Real Madrid sendiri, RMTV ya, juga sebenarnya sudah menyoroti wasit ini beberapa bulan ke belakang. Jadi itu juga yang menjadi landasan kalau Real Madrid mempertanyakan kenapa wasit ini yang dipilih. Dan ketika wasit itu mengadakan konferensi pers di mana katanya anaknya menjadi korban bullying ibaratnya, kemudian Real Madrid akhirnya mengambil sikap lagi kemarin di semua sosial medianya, menjelaskan bahwa katanya Real Madrid sempat ingin mundur dari final Copa del Rey, namun akhirnya menyatakan sikap lagi kalau mereka akan tetap bertanding di final Copa del Rey menghadapi Barcelona, dan bilang kalau kontroversi wasit tidak akan menjadi penghalang untuk mereka berjuang di lapangan gitu, yang disebutkan oleh akun ofisialnya dari Real Madrid gitu ya. Jadi kontroversi wasit ini sudah berkembang luas di komunitas bola terutama di Indonesia ya, dimana sebenarnya hampir seluruh komunitas bola ini menyayangkan sikap Real Madrid. Kenapa? Karena semua ini adalah tudingan, sekali lagi ya, bahwa wasit ini belum benar-benar terbukti bersalah kalau dia memang tidak objektif. Kan hanya sebuah data, hanya sekumpulan data yang dimiliki. Sekumpulan data itu kan tidak bisa menjelaskan kalau pelatih ini objektif atau tidak. Ya kan, kalau terbukti dia tidak objektif kan pasti ada cacatnya, ada hukumnya. Dan tadi pun gue mencari-cari di sosial media, di Google ya, di Google tuh gue cari-cari pertandingan apa yang kontroversial diwasiti oleh wasit ini, oleh Bengetsi ini. Ternyata tidak ketemu gitu. Dia kontroversial di mana? Mungkin sedikit merugikan atau menguntungkan sebuah tim bisa ya, karena sekali lagi wasit juga manusia. Ya, wasit juga manusia. Wasit pasti ada bikin salah. Begitupun orang-orang di VAR. Orang-orang di VAR juga manusia. Ya, meskipun sudah mendapat bantuan teknologi, tetap aja ada 1-2 miss yang tidak bisa dilacak oleh VAR, tidak bisa dilacak oleh wasit, bisa saja merugikan. Dan itu terjadi di semua pertandingan sepak bola. Sehingga menurut gue ya, apa yang dilakukan oleh Real Madrid ini menjadi tanda tanya besar. Meskipun akhir-akhir ini 1 tahun terakhir wasit-wasit di Liga Spanyol atau di La Liga atau wasit-wasit Spanyol di luar La Liga ini memang sedang disorot
karena kinerjanya dianggap buruk setahun belakangan ini. Kinerjanya dianggap buruk, dan itu bahkan sudah disorot langsung oleh Real Madrid TV, di mana kualitas wasit-wasit Spanyol ini harus diperbaiki. Karena sebagai salah satu liga yang terbaik di dunia, masa kualitas wasitnya seperti itu? Tapi gue rasa itu bukan sebuah halangan. Kenapa? Karena ya kalau kita komparasi ya, di Liga Inggris aja kan keputusan juga tidak selalu benar. Seperti objektivitas penalti gitu ya. Objektivitas penalti kan belum tentu juga semua benar. Di Liga Inggris pun, yang liga nomor 1 di dunia sekarang pun terjadi. Gitu. Jadi gua rasa semua tim harus sudah berusaha bersikap profesional. Bahwa kalau ada satu dua kesalahan yang dilakukan, lihat dulu kesalahannya tuh karena apa. Kayak gitu. Jadi menurut gua, kenapa tim sebesar Real Madrid, yang menurut gua salah satu tim terbaik di dunia, harus melakukan ini? Ini sebenarnya menurut gua adalah salah satu bentuk arogansi ya. Salah satu bentuk arogansi di mana seperti Real Madrid ini memiliki segalanya untuk bisa mengatur alur pertandingan, padahal enggak gitu ya. Padahal tidak gitu. Dan ini menurunkan lagi respect gue terhadap tim ini, jujur-jujuran ya. Gue tuh sebenarnya sempat respect banget ketika di era Ronaldo tim ini tuh benar-benar berkembang dengan luar biasa. Di era Ronaldo, dimana Florentino Perez pun kan salah satu orang yang kritis dengan UCL, dimana dia menyayangkan bahwa hadiah UCL sangat kecil, sehingga mau membentuk kemarin tuh ya sebuah liga tandingan yang hadiahnya jauh lebih besar. Kan mau membuat juga, sehingga akhirnya hadiah UCL sekarang ditambah. Itu kan salah satu bentuk kontribusi Florentino Perez juga. Tapi kalau sampai ibaratnya dalam tanda kutip ya, menjelek-jelekan wasit, terus memblame wasit sebelum peluit itu dinyalakan, ini menurut gue sikap yang sangat arogan. Dan untuk tim sekelas Real Madrid ini harusnya nggak dilakukan gitu. Tapi kelihatannya bentuk arogansi ini sudah terlihat sejak kemarin perebutan Ballon d'Or kalau nggak salah ya, perebutan Ballon d'Or di mana Rodri yang menang. Semua utusan Real Madrid tidak ada yang datang. Padahal banyak pemain Madrid yang masuk 10 besar Ballon d'Or karena mereka tim terbaik di saat itu. Bahkan Carlo Ancelotti kan pelatih terbaik ya. Tapi semua stakeholder Real Madrid tidak ada yang datang sama sekali. Semua staf Real Madrid tidak ada yang datang karena mereka sudah mengetahui Vinicius Junior tidak akan menang Ballon d'Or. Dan ini udah menunjukkan sikap arogan ya, bahwa sepertinya mereka bisa memenangkan segalanya. Gitu. Jadi gue sangat menyayangkan sikap-sikap akhir ini ya. Gue rasa harusnya era Florentino Perez harusnya akhir-akhir ini akan sudah selesai ya. Melihat arogansi yang terjadi, karena sekali lagi hal-hal seperti ini bisa banget membuat tim ini goyang di masa depan. Dan kalau ini tidak di reshuffle, hal-hal seperti ini nanti akan mengganggu untuk kedepannya. Karena nanti kan respect penonton juga bisa menurun, ya kan, orang-orang juga jadi enak nonton Real Madrid, kan itu bisa mengurangi income Real Madrid juga. Kemudian tim-tim di luar sana juga bisa tidak respect kepada Real Madrid, bisa saja tidak menjual pemainnya kepada Real Madrid. Kan hal seperti itu bisa terjadi, guys. Jadi jangka panjangnya ini ada kalau tim ini terus bersikap arogan. Hanya karena mereka memang tim paling berprestasi di dunia bisa dibilang. Jadi kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Memang gue akui bahwa Florentino Perez ini orang yang pintar ya. Orang yang pintar, dimana di era dia Real Madrid bangkit kembali setelah tahun 90-an. Real Madrid itu sempat terpuruk. Namun di eranya beliau ya, sampai sekarang 20 tahun dia memegang Real Madrid.
20 tahun lebih lah. Memang era Real Madrid ini ada di era kejayaan. Tapi meskipun ada di era kejayaan, tidak sepatutnya lah. Meskipun Real Madrid diisukan bahwa pemerintah Spanyol itu juga membantu Real Madrid, karena dianggap Real Madrid ini adalah ikon dari Spanyol. Ada juga kan yang seperti itu. Ya, gua harapkan ada hidayah ya untuk tim ini. Gua harap ada hidayah untuk tim ini, terlebih lagi kan mereka akan berhadapan dengan rival ya, Barcelona. Dan kalau ini kan Real Madrid akhir-akhir ini sering hancur di tangan Barcelona ya. Sering hancur di tangan Barcelona, dan dengan kasus ini ya pasti supporter Real Madrid makin habis lagi dihajar sama supporter Barcelona. Benar nggak? Baik yang di Spanyol atau di seluruh dunia lah, pasti habis gitu. Karena ini bukan sikap yang elegan untuk tim sebesar Real Madrid. Kayak gitu kurang lebih. Ya, pendapat gue tentang kasus ini. Sekali lagi, gue menyayangkan sikap Real Madrid yang tidak elegan dalam menanggapi isu ini. Meskipun mereka menganggap wasit ini kontroversial, tidak sepatutnya itu dilontarkan di sosial media. Ya, karena wasit ini belum terbukti tidak objektif. Belum terbukti dengan kecacatan. Gitu. Kesalahan-kesalahan kecil mungkin oke lah. Tetapi belum terbukti kalau dia benar-benar tidak objektif. Ya, itu aja. Bye.